Udah nggak ada siapa-siapa di sana, udah nggak ada Mami. Sama saya juga. Ada adik satu malah ke Bandung. Cici yang perempuan kan udah meninggal juga, udah nggak ada siapa-siapa di sana. Adanya nasi jamblang. Mudiknya buat kuliner ya Bu ya. Iya. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku menyayangkan sempurna untuk Ya. Baik Bapak Ibu, Pas. udah jam 7 pas ya, bener ya? Ya. Oke. Karena jamnya sudah menunjukkan jam 7 pas, maka kita akan mulai PRT kita, Bapak Ibu. Gimana Pak Puji? Ini sekarang kok besok ini. Ya, kita akan mulai PRT kita, Bapak Ibu. Di hari menjelang berapa hari ini menjelang Lebaran? Sorry. Kayaknya kayaknya udah tinggal dikit lagi ya Bapak Ibu ya, menjelang Lebaran ya. Pada mudik. Menghitung hari. Menghitung hari, betul ya. Sudah detik-detik. Belum detik-detik juga Bu, baru hamil, ya masih seminggu lah. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai PRT kita. Dan sebagai pujian pembuka, marilah kita mengangkat sebuah lagu yang diambil dari PKJ 199. PKJ 199 yang berjudul Dulu Ku Tertindih Dosa. PKJ 199 Dulu Ku Tertindih Dosa. dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Ya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita akan berdoa. Saya minta tolong kesediaannya Ibu Sumarmi untuk memimpin kita di dalam doa buka. Silakan. Ya, mari berdoa. Turun hujan, Pak, lagi turun hujan. Oh iya, siap Bu, nggak apa-apa Bu, Ya. lanjut. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk kesempatan di malam hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami semua pada saat ini, para lansia dan juga yang lainnya bisa berkumpul walaupun di rumah masing-masing untuk bersama-sama kita mengikuti PRT Lansia saat ini. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel. Biarlah apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Marni. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka bagian Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Nah, betul. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Betul sekali Bu Marmi ya. Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20 ya. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat
dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, coba kalau saya tanya ya. Saya tanya nih Bapak Ibu. Perubahan apa saja yang Bapak Ibu rasakan sampai hari ini? Ayo coba silakan. Apa aja perubahan? Apa aja yang berubah? Ya. Coba. Rajin ikut PRT Pak karena online. Rajin ikut PRT karena online. Terima kasih Jimel. Apalagi? Silakan Bapak Ibu. Apalagi perubahan yang dirasakan? Ayo, perubahan yang dirasakan apa Bapak Ibu? Udah nggak Tenang, udah bisa ikut ibadah. Udah bisa ikut ibadah. Ya, gimana? Hah? Salam. Ngerti teknologi Pak Sam. Ya, salam. Ngerti teknologi. Gimana? Apalagi Bapak Ibu? Ayo. Perubahannya ada lagi. Apa Pak? Perubahannya ada lagi, yang tadinya lapar sekarang sudah jadi kenyang. Lapar sekarang jadi kenyang. Waduh, ini kode ya. Oh. Ya. Berarti Pak Puji baru makan ya? Loh, ayo lu ditanyain tuh sama Pak Teja. Pak Puji baru makan. Ayo apalagi Bapak Ibu, perubahan apa yang kita Sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Oke, apalagi? Pakai masker Pak, pakai masker Pak. Pakai masker kemana-mana. Terus apalagi Bapak Ibu? Itu kalau di gereja lagi persembahannya Bapak. sekarang nggak pilih pakai kantong. Oh, jadi langsung di depan persembahannya sudah. Ya. Ada lagi Bapak Ikut Ibu? ibadah nggak usah daftar. Ibadah nggak usah daftar ya. Banyak ya tentu kalau kita bicara perubahan gitu ya. Perubahan dari hari ke hari yang kita rasakan banyak sekali pasti, saya yakin dan percaya gitu ya. Mulai dari hal yang sifatnya pribadi kita, misalkan tadi sering cuci tangan, itu kan akhirnya jadi kebiasaan kita pribadi gitu ya. Pakai masker kemana-mana gitu ya, itu jadi sebuah kebiasaan pribadi buat kita. Dan juga mungkin Bapak Ibu ada yang lain yang merasakan, misalnya kayak tadi di gereja, oh ibadahnya sekarang apa? Ibadahnya yang pertama lebih singkat misalnya ya, karena persembahannya tidak dikelilingin, tapi persembahannya itu cukup cukup di ketika mau masuk itu dimasukin gitu ya, jadi lebih cepat. Lalu juga mungkin kita berasa perubahannya apalagi kalau kita bicara tentang lingkungan, di Curug ini makin hari makin rame gitu ya Bapak Ibu ya. Buktinya apa? Jalanannya makin hari makin macet gitu ya. Tentu banyak sekali perubahan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terus berubah gitu ya. Tidak hanya satu dua hal, tetapi banyak hal yang terus berubah. Mungkin diri kita juga berasa, oh saya semakin hari, yang pasti yang paling gampang gitu ya, saya semakin hari semakin bertambah umurnya. Itu yang paling sederhana yang bisa kita rasakan gitu ya, pastinya setiap hari begitu. Dan juga Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari perubahan-perubahan yang terjadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya segala sesuatu itu terus berubah Bapak Ibu. Tidak ada yang benar-benar abadi. Hanya Tuhan kita yang kekal ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kehidupan kita di dunia ini, segala sesuatunya terus berubah. Kalau dulu kita mau telepon, harus pergi ke warung telepon gitu ya. Warung nggak cuma warung Tegal aja, tapi wartel Bapak Ibu. Ada warung telepon. Sekarang kita sudah nggak perlu lagi punya wartel. Atau mungkin Bapak Ibu sempat mengalami mengantri berjam-jam di telepon yang pakai koin itu ya. Saya dulu sempat masih ada tuh telepon koin di dekat rumah saya gitu ya. Nah, sekarang kita nggak perlu pakai telepon koin lagi. Ada banyak perubahan yang pasti kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, apakah kita telah
menganalisa, atau bahkan memakai perubahan itu untuk kemajuan diri kita. Nah, ini juga yang menjadi concern atau sesuatu yang menjadi pergumulan di dalam bacaan kita. Kalau kita melihat bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 9, kita akan menemukan ada dua sosok sentral di sana, tiga lah, ya. Sosok yang pertama sudah pasti di situ ada peran Tuhan. Lalu sosok kedua adalah di situ ada orang yang bernama Saulus, ya, Saulus. Lalu orang yang ketiga, sosok ketiga di dalam bacaan kita ada yang bernama Ananias. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara Ananias yang satu ini Ananias yang berbeda dengan Ananias dan Safira. Lain ini Ananiasnya. Kalau Ananias dan Safira itu ceritanya juga lain, orangnya lain, cuma namanya kebetulan sama. Nah, di dalam bagian kita, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, di sini Saulus mau ngapain? Di sini kalau kita lihat, Saulus itu mau membunuh murid-murid Tuhan. Di mana memang dia itu orang yang sangat bergelora jiwanya. Jiwanya masih semangat 45 lah, boleh dibilang ya. Semangat 45-nya untuk apa? Untuk mengejar murid-murid Tuhan Yesus dan juga menyiksa mereka, bahkan membunuh mereka. Ya. Dia meminta surat kuasa. Apa sih fungsinya surat kuasa, Bapak Ibu? Coba, surat kuasa fungsinya buat apa? Kira-kira. Izin untuk membunuh. Nah, betul. Untuk izin. Melegitimasi tindakan dari Saulus ini. Ya. Sangat bergelora, dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Saulus ini adalah golongan Farisi. Dia ahli Taurat golongan Farisi. Ya. Makanya nanti kelak ini yang membedakan dia di dalam memaparkan firman Tuhan setelah ia mengenal kebenaran di dalam Tuhan, inilah yang membedakan nanti cara-cara dia menjelaskan, memberikan penerangan terkait dengan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang digembalakan. Karena apa? Karena Saulus ini background-nya adalah orang yang sangat berpendidikan. Kalau jadi ahli Taurat, Bapak Ibu, kalau kita konversi atau kita ubah ke satuan pendidikan zaman sekarang ini, setara dengan orang-orang yang pendidikannya doktoral, gitu ya. Pendidikannya sangat tinggi. S3-nya itu S3 yang luar biasa, ya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat Saulus itu meminta legitimasi, meminta kesahihan apa yang akan dia lakukan, ya, yaitu untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Pada saat itu murid-murid Tuhan itu tidak hanya didesak dari pemerintah Romawi saja. Pemerintah Romawi menganggap mereka sebagai pengikut ajaran sesat, tetapi juga orang-orang Yahudi sendiri yang menganggap mereka ini apa ini gitu ya, ini barang apa ini gitu ya, nggak benar ini gitu ya, tidak sesuai. Dan Saulus ini juga kalau kita ingat, Saulus adalah salah satu tokoh yang punya andil di dalam terbunuhnya Stefanus, dirajam batunya si Stefanus. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Saulus sedang berada di dalam perjalanannya menuju kota Damsyik untuk melakukan apa yang ia ia sudah rencanakan gitu ya. Ia mau membawa surat kuasa itu untuk kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya dia punya ketika dia ketemu ada orang-orang pengikut Tuhan di kota Damsyik itu bisa dibawa ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk ditanya-tanya, untuk disiksa, untuk dihakimi. Tetapi di dalam perjalanannya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mana kalau kita baca, dikatakan di sini ia rebah ke tanah. Ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Di sini kita bisa melihat bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan secara langsung. Pertemuan ini terjadi secara langsung, secara istilahnya ada dialognya di situ. Tetapi juga di sini kita bisa melihat Saulus itu kayak orang yang akhirnya jadi sangat ketakutan. Orang yang ketakutan karena dia bertemu dengan sosok yang pengikutnya ia hajar gitu ya. Ia siksa.
Makanya Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan. Gitu ya, dia nanya. Makanya langsung Tuhan bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Walaupun ia tidak sendirian, teman-temannya ada, tetapi kita bisa lihat bahwa Saulus itu di sana dari sekian banyak yang menyertai dia, cuma dia yang tidak bisa melihat. Temannya walaupun mendengar tetapi nggak bisa melihat apa-apa. Saulus lebih parah daripada itu, dia sudah rebah, dia bangun, dia buka mata tapi dia nggak bisa melihat. Dia benar-benar di dalam kondisi yang sedih banget lah. Nggak bisa lihat. Dan inilah yang membuat apa? Yang membuat Saulus tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Kenapa? Karena di satu sisi Saulus itu masih nggak terima atas kondisinya. Masih nggak terima karena dia bingung, kok saya jadi nggak bisa melihat. Tetapi di sisi lain, di dalam kondisinya itulah, di dalam kelemahannya itulah Tuhan mengajarkan banyak hal kepada Saulus. Di mana dia juga tidak hanya dia yang berubah, tidak hanya Saulus yang diubah oleh Tuhan, tetapi inilah yang mengantar kepada sosok satu lagi, yaitu Ananias yang diubahkan. Kenapa saya katakan di sini juga Ananias diubahkan? Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat keterangan Ananias setelah ia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, Ananias ngomong, Tuhan, dari banyak orang, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ketika Ananias menerima penugasan ini dari Tuhan, Ananias merasa takut. Kenapa? Karena nama Saulus itu sudah banyak dikenal. Di satu sisi Ananias bilang sama Tuhan, Tuhan, you kalau bahasa gaulnya gitu, you crazy ya, gitu. Tuhan, kamu mau suruh saya kamikase gitu. Saya disuruh pergi kepada orang yang menganiaya pengikut-pengikutmu. Ini maksudnya apa? Ananias merasa takut di saat itu. Persis seperti yang terjadi ketika Tuhan mengutus Musa. Di mana Musa juga bilang, Tuhan, aku kan nggak bisa ngomong, ada tawar-tawaran. Di sini Ananias pun, kalau kita baca, sedikit menawar. Tuhan, yang bener aja saya disuruh ke Saulus. Saya udah dengar kok cerita tentang Saulus itu kayak mana. Sekarang kamu suruh saya ke sana. Yang bener aja mau mati saya ini. Kamu suruh. Tetapi di sini Tuhan bilang, pergilah daripadanya. Karena apa? Karena orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini menjadi statement yang Tuhan pakai untuk menguatkan hati Ananias untuk pergi kepada Saulus pada saat itu. Tetapi apakah Ananias langsung berani? Enggak juga. Masih ada rasa takut di dalam hati Ananias. Masih ada rasa takut. Walaupun tidak tercatat di sini, tetapi kalau kita membayangkan, Bapak Ibu, kita membayangkan meletakkan posisi diri kita kepada Ananias. Kita tahu kita diutus, ya, kita diutus kepada penjahat kelas kakap untuk memberikan pertobatan pada dia. Takut apa enggak, Bapak Ibu? Penjahat kelas kakap ini, most wanted gitu ya. DPO lah, Tuhan bilang, kamu pergi ke sana. Kabarkan Injil Tuhan. Ini padahal penjahat kelas kakap, kita tahu ini penjahat. Takut apa enggak Bapak Ibu untuk pergi ke sana melakukan misi Tuhan ini? Ayo, takut enggak? Nggak ada nyali, Pak. Nggak ada nyali ya, Ci? Takut ya? Bisa jadi sebagian besar dari, ya gimana Uti? Takut nggak? Pasti takut. Pasti takut ya. Sebagian dari kita pasti merasa takut, Bapak Ibu. Karena apa?
Karena kita diajak untuk melakukan sesuatu yang buat kita udah tahu hitungannya. Ini orang pejahat kelas kakap. Saya bisa diapa-apain ini. Mengancam keselamatan diri. Ya. Bahayanya luar biasa. Pasti kita takut. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan selalu, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mau berubah, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Saulus di dalam kelemahannya, Tuhan ajarkan banyak hal. Di dalam masa kebutaannya itu, Tuhan mengajarkan dia banyak hal. Ya. Mengajarkan banyak hal kepada Saulus. Dan juga kepada Ananias. Walaupun Ananias punya rasa takut, apa yang terjadi berikutnya adalah Ananias pergi. Ananias pergilah ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia melakukan seperti yang Tuhan firmankan kepadanya. Menumpangkan tangannya dan mengatakan bahwa supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Yang terjadi berikutnya adalah Saulus diubahkan menjadi seorang pengabar Injil Tuhan. Ananias pun diubahkan. Walaupun nanti kalau kita baca Bapak Ibu di dalam bagian selanjutnya yang menjadi kelanjutan dari kisah ini dari ayat 21 sampai dengan seterusnya, ada ketakutan di dalam hati para murid di sana, para pengikut Tuhan di sana, tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi adalah Saulus membuktikan perubahan diri. Tidak hanya Saulus membuktikan perubahan dirinya, melalui Ananias pun murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan diubahkan. Karena apa? Karena di satu sisi mereka bisa melihat bagaimana kerja Tuhan yang mengubahkan orang yang tadinya dikenal sebagai penjahat kelas kakap menjadi orang yang mengabarkan Injil dengan begitu militan. Paulus itu pekabaran Injilnya salah satu yang paling militan, Bapak Ibu. Dia militannya dalam hal apa? Dalam hal karena dia punya pengetahuan yang luar biasa luas, diberkati oleh Tuhan, begitu ya. Isi kepalanya luar biasa pinter, Saulus ini. Dan kemudian kita kenal namanya dia berganti menjadi Paulus, gitu ya. Karena begitu luar biasa pengetahuannya, maka apa? Dia bisa menjabarkan hal-hal yang sangat detail kepada umat. Salah satu contohnya adalah surat Roma. Surat Roma itu berisi bagaimana hal-hal teologis dipaparkan oleh Paulus begitu rupa. Roma, lalu juga kita bisa baca dalam surat surat Korintus, itu menjadi bukti bagaimana Tuhan mengubahkan Paulus. Bagaimana Tuhan bekerja lewat Paulus. Dan Saulus yang jadi Paulus itu menjadi berkat. Para rasul pun berubah pandangannya. Setelah mereka tadinya takut, mereka akhirnya apa? Menjadi oke, dia adalah bagian dari kita. Tuhan benar-benar hadir kepadanya. Tuhan menunjukkan diri kepadanya. Ananias diubahkan. Dari yang tadinya takut menjadi berani. Karena apa? Karena tanpa peran Ananias ya, Saulus juga mungkin tidak akan diperkenalkan kepada murid-murid yang ada di Damsyik. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubahkan, memakai apapun caranya untuk mengubahkan kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Dan firman Tuhan juga yang berbicara kepada kita hari ini, Bapak Ibu. Firman ini juga yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan kita pelajaran yang apa? Yang mengubah diri kita. Mengubah diri kita untuk apa? Untuk menjadi semakin baik. Semakin baik, semakin serupa dengan Dia, semakin menyadari bahwa hidup kita tidak lepas daripadanya, dan juga Tuhan mengubahkan kita untuk apa? Untuk semakin sadar bahwa panggilan kita di tengah dunia ini adalah untuk mengerjakan misi Allah. Mengerjakan pekerjaan baik di dalam Tuhan. Ananias menjadi contoh bagaimana Tuhan mengutusnya kepada orang yang ditakutinya. Dan akhirnya mereka menjadi kawan. Kawan yang saling menguatkan.
Saulus juga Tuhan pakai dari orang yang tadinya bercela, dia membunuh, menyiksa pengikut Tuhan, menjadi orang yang produktif di dalam mengabarkan Injil. Kita bisa mengenal doktrin-doktrin kekristenan selain dari pemaparan Yesus Kristus kepada para rasul, tetapi juga Saulus ya, membantu kita dengan penjelasannya yang sangat detail itu. Dan dialah yang juga yang mengabarkan Injil. Gak cuman kepada orang Yahudi saja. Kalau para rasul lebih banyak terkonsentrasi tugasnya kepada orang-orang Yahudi, Saulus atau Paulus nanti ini akan lebih banyak bekerja mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang dikenal nanti dengan sebutan orang-orang tidak bersunat. Tuhan memakai segala cara agar namanya bisa dikenal oleh banyak orang dan orang mendengarkan berita sukacita penyelamatan di dalam dia. Ini juga yang berbicara kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita sekali lagi kita diajarkan lewat Saulus dan juga lewat Ananias bahwa Tuhan itu senantiasa mengubahkan diri kita. Tuhan senantiasa mau diri kita itu menjadi bahasa Inggrisnya itu bilangnya best version, ya, versi yang terbaik. Segala kondisi, segala situasi yang kita alami Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan pendidikan Tuhan itu, merasakan tuntunan Tuhan yang mengubahkan kita? Yang pertama Bapak Ibu, pertama-tama bicara tentang perubahan diri, maka suka tidak suka, kita harus menerima segala perubahan yang ada di sekitar kita. Dunia kita terus berubah Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Yang Bapak Ibu juga katakan, ibadah dari tadinya nggak pakai pembatasan, sekarang pakai pembatasan. Dari yang tadinya ibadah 2 kali, sekarang 1 kali. Persembahan biasa diedarin, sekarang enggak. Apalagi banyak kegiatan, banyak kan biasanya pergi kemana-mana, sekarang lebih banyak online. Ini kan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau dulu jalanannya lancar, enak, sekarang jalanannya macet, orangnya udah banyak. Ini kan juga perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bicara tentang kondisi diri kita, makin hari ya makin berumur kita ini. Rambutnya mulai pada rontok misalkan, atau juga berat badannya naik, gitu ya. Maka Bapak Ibu bicara tentang perubahan supaya kita mau berubah seturut dengan Tuhan Yesus, merasakan perubahan bagaimana Tuhan mengubah kita. Yang pertama kita terima dulu perubahan itu, terima bahwa situasi kita terus berubah, diri kita pun terus berubah, umur makin nambah. Kalau yang pakai kacamata minusnya mungkin nambah. Ya. Situasi kita nggak sama seperti 5 tahun, 10 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu mungkin kita masih bisa lari kencang gitu ya. Sekarang kalau kita disuruh lari mungkin agak berat gitu ya. Tapi kalau kita disuruh jalan, kita masih kuat lah gitu. Kalau disuruh lari mungkin kita nggak kuat. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Maka kita kalau mau kita merasakan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, kita terima perubahan itu, terima. Kita terima, oh iya, memang saya semakin ke sini, saya semakin tua, saya semakin bertambah berat badannya, saya melihat jalanan makin rame, kalau dulu sepi, sekarang penuh jalanannya, ke gereja juga waktunya harus semakin pagi saya bangun untuk bisa sampai ke gereja, itu harus kita terima dulu. Karena apa? Karena dari penerimaan itulah yang menuntun kita untuk melakukan langkah kedua. Supaya kita bisa menganalisa. Kita bisa lihat. Kok jalanan bisa makin ramai ya? Setelah kita terima dulu. Kalau kita nggak terima, enggak kok jalanan sepi, kosong. Jam 11 malam. Ya, jam 11 malam aja kadang masih ramai Bapak Ibu kalau ada kondisi tertentu gitu ya. Kalau kita nggak terima dulu, kita nggak bisa analisa. Oh ya, kenapa ya saya harus makin pagi bangunnya ke gereja? Oh, karena jalanannya penuh. Kenapa jalanannya ramai? Oh, perumahan makin banyak. Perumahan makin banyak,
Kenapa? Karena orang-orang makin banyak, penduduk Indonesia bertambah. Ya. Kita harus terima dulu supaya kita bisa menganalisa. Jangan kita belum terima, langsung dianalisa. Boleh. Terima dulu baru kita analisa. Gak mungkin kita bisa tahu kualitas suatu produk, suatu barang, kalau kita nggak terima dulu, baru kita analisa. Kalau kita lihat dari jauh, ya susah. Misalkan ada retakan kecil, kita berdiri 50 meter, ya kalau kita nggak pakai teropong, alat bantu, ya kita nggak bisa lihat retakan yang ada di produk tersebut. Kita terima dulu, kita terima, kita lihat, baru kita analisa. Sama kalau kita misalkan kita beli lampunya baru gitu ya. Ini gimana ya cara pasangnya lampunya? Kalau kita nggak terima, kita nggak tahu. Kita harus buka dulu buku manualnya. Terima, dan juga kita analisa. Kenapa? Karena melalui proses analisa kita bisa melihat apa yang menjadi penyebab dari perubahan-perubahan yang terjadi. Setelah kita menganalisa, ini juga yang paling penting, langkah ketiga. Yaitu apa? Memohon hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya dari hasil analisa tadi, kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bukan asal comot pakai saja. Tetapi benar-benar itu kita olah dulu. Ini bisa nggak saya pakai? Ini berguna nggak buat saya? Ini lebih lagi, bukan berguna buat saya aja. Ini memuliakan nama Tuhan apa enggak sih? Oke, ada perubahan seperti ini. Bagaimana sikap saya? Bagaimana saya bisa mewartakan iman kepada Tuhan di dalam situasi yang berubah ini? Contoh sederhana Bapak Ibu, kondisi anak-anak kita. Kalau kita bicara tentang anak-anak, dari hal nama aja. Dulu mungkin zaman ya Bapak Ibu masih usia remaja, usia pemuda, nama anak masih gampang-gampang lah, nama-nama teman kita. Masih ketahuan banget orang Indonesia. Slamet, Asep, ya kan? Terus apa lagi nama-namanya? Masih seputar-seputar itu. Nah, semakin ke sini Bapak Ibu, kita mau nggak mau kan kita melihat nama anak-anak makin buat kita, ini nama apa ya? Kalau saya perhatikan daftar absen sekolah minggu aja, nama-nama anak kita itu unik-unik. Udah nggak kelihatan lagi tuh, ini orang Indonesia apa bukan? Gitu ya. Yang namanya lah Graciela, apalagi lah, nanti kita nggak tahu lagi habis itu. Perubahan nama juga membuat kita apa? Menjadi kita berubah di dalam segala situasi. Apalagi di tengah pandemi ini. Pola pelajaran, pola ini dan itu semuanya berubah. Oleh karena itu, Bapak, kalau kita nggak terima perubahan itu, ya kita nggak bisa menganalisa apa yang harus jadi langkah kita ke depan. Kalau kita nggak menganalisa, kita juga nggak mungkin kita bisa minta hikmat Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong kita menyusun bagaimana sikap saya di dalam memahami perubahan yang ada. Bagaimana saya harus bisa tetap mewartakan berita Injil sukacita Tuhan Yesus Kristus di dalam situasi yang terus berubah. Paulus dan Ananias menjadi contoh buat kita, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup orang-orang yang dikasihi. Itu juga yang harus terjadi dalam hidup kita. Perubahan adalah sesuatu yang nyata. Tinggal kita. Apakah kita bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan atau masih berpegang dan berkeras pada pengertian kita sendiri. Selamat menjalani perubahan di dalam Tuhan. Selamat mengalami kasih Tuhan yang mengubahkan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang mau berproses, yang mau diubahkan oleh Tuhan. Sekalipun situasinya sulit, tetapi kita percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu kita akan mengangkat doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah saya catat di sini. Yang pertama adalah kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya memasuki masa Lebaran, ya.
memasuki masa Lebaran ini. Kita berdoa agar situasi keamanan boleh tetap kondusif. Kita juga berdoa supaya semua elemen-elemen yang berjaga di luar boleh disertai oleh Tuhan, juga keamanan boleh terjaga, dan kita boleh bersama-sama merayakan event tahunan ini dengan sukacita. Kita juga berdoa buat gereja ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan ibadah onsite kita. Bersyukur bahwa sudah tidak perlu lagi daftar. Kita berdoa supaya semakin banyak orang yang beribadah di gereja, begitu ya. Juga kita berdoa untuk persiapan pada onsite bagi yang lain-lain, misalkan seperti untuk sekolah minggu yang direncanakan pada bulan Juli, atau juga rencana ibadah kedua setelah kita melihat perkembangan nanti seperti apa setelah Lebaran. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita juga doakan untuk aktivis-aktivis kita, para karyawan kita, kiranya mereka juga tetap disertai oleh Tuhan. Kita juga mengingat sanak saudara kita yang sakit. Kita doakan untuk Saudara Reja Purba, Ade Siahaan, Pak D, Pak Santo hari ini sedang kurang badan, juga Ibu Triwinarni, Mama Tesia atau Ibu Tina, juga Pak Sugianto, ya. Rekan-rekan kita yang lain. Ada lagi Bapak Ibu yang memiliki pokok doa, persilakan. Ada lagi Bapak Ibu? Juga kita doakan untuk anak kelas 6 yang ujiannya nanti habis Lebaran, saya dengar. Ya, kelas 6 pada ujian. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan untuk tetap bersedia ya Bapak. Kami diingatkan untuk bersedia diubahkan oleh-Mu. Bersedia terus belajar ya Bapak meneladani Engkau. Bersedia untuk terus mengalami didikan-Mu dan proses yang berasal daripada-Mu saja ya Bapak, yang semakin menyempurnakan kami untuk menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, tolong kami, mampukan kami agar kami boleh terus bersedia diubahkan oleh-Mu, dan juga kami menjadi pribadi yang baik dari hari ke hari. Semakin hari semakin baik ya Bapak. Kami berdoa pada saat ini untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami mengingat pelaksanaan mudik yang tinggal sebentar lagi. Tuhan berkati setiap aparat keamanan yang berjaga ya Bapak, setiap mereka yang memastikan perjalanan para pemudik boleh berjalan dengan baik, para petugas yang berjaga kiranya Engkau yang senantiasa sertai, Engkau yang senantiasa berikan mereka kesehatan, Engkau yang menolong mereka ya Bapak untuk boleh bersukacita di dalam tugas dan panggilan mereka. Untuk para aparat pemerintah kami juga ya Bapak, Engkau yang boleh memberikan hikmat agar boleh memberikan regulasi yang baik, yang juga semakin menghindarkan kami, mempercepat kami keluar dari kondisi pandemi. Berkati kami juga ya Bapak yang mungkin akan berangkat mudik, Engkau yang juga persiapkan kondisi kami, dan juga Engkau yang memampukan kami untuk boleh bersabar di dalam segala sesuatu. Untuk boleh menjaga protokol kesehatan ya Bapak. Sanak saudara kami juga boleh Kau sertai. Untuk mereka yang tidak ikut mudik, Kau juga senantiasa jaga keamanan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk situasi politik di bangsa kami, biarlah Engkau yang juga mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, biarlah semuanya berjalan dengan baik ya Bapak. Kami berdoa juga mengingat untuk tenaga kesehatan yang terus bekerja di dalam menangani pandemi COVID, Engkau yang juga boleh sertai mereka, Engkau yang juga senantiasa tolong mereka, supaya mereka semua boleh bersukacita di dalam Engkau saja. Kami berdoa untuk gereja kami ya Bapak, GKI Cicurug, khususnya di tengah perubahan situasi yang terjadi. Kami bersyukur atas penurunan angka pandemi yang terjadi, tetapi biarlah kami boleh tetap waspada di dalam melakukan segala sesuatunya. Kami berdoa biarlah kegiatan ibadah kami boleh semakin bertambah ya Bapak, yang
beserta ikutnya juga kiranya Engkau yang senantiasa menggerakkan hati anggota-anggota jemaatmu untuk boleh beribadah, bersekutu di dalam ibadah umum maupun ibadah remaja dan kelas Immanuel secara onsite, ibadah umum jam 7, remaja dan kelas Immanuel pada pukul 9, maupun mendorong anak-anak mereka mengikuti kelas-kelas sekolah minggu secara online pada pukul 8 bagi mereka yang kelas batita sampai dengan kelas 6 SD. Kami juga berdoa untuk rencana sekolah minggu onsite mulai Juli, Engkau yang berkati semua persiapannya, juga untuk rencana pembukaan ibadah kedua jam 9, ibadah umum kedua, biarlah situasi pandemi boleh kondusif dan juga ibadah kedua boleh menjadi alternatif yang semakin menggerakkan umatmu untuk boleh beribadah. Kami juga mendoakan untuk para aktivis dan juga para karyawan kami, kiranya Engkau berkati mereka selalu dalam kehidupan mereka, Engkau yang curahkan ya Bapa segala berkat-Mu supaya kehidupan mereka boleh diberkati oleh Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa mengingat sanak saudara kami yang sedang sakit atau dalam pergumulan. Kami mengingat saudara Reja Purba, saudara Ade Siahaan, Bapak Aslanto yang sedang kurang sehat, Ibu Tina Mama Kesia yang dalam kemoterapi, Ibu Triwinarni dalam masa perawatannya, Bapak Sugianto atau Bapak Reksi ya Bapak yang juga di dalam proses pemulihan, dan rekan-rekan kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau yang berkati selalu ya Bapak, Engkau yang senantiasa tolong mereka supaya mereka boleh senantiasa merasakan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu saja. Berkati tindakan pengobatan, berkati segala sesuatunya, biarlah semua mendatangkan kebaikan. Juga mengingat keluarga yang mendampingi, Engkau yang senantiasa cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapak. Engkau yang berikan mereka juga sukacita di dalam mendampingi sanak saudaranya. Kami juga mengingat anak-anak kami, kelas 3 SMA yang sedang di dalam masa menentukan pendidikan lanjutan mereka, Engkau yang juga tolong agar mereka boleh mengenal rencana-Mu ya Bapak. Untuk anak-anak kelas 3 SMP juga di dalam masa persiapan melanjutkan pendidikan, Engkau juga yang boleh sertai dan juga Engkau yang kuatkan mereka. Anak-anak kelas 6 SD yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian, Engkau juga yang boleh senantiasa tolong dalam persiapan mereka supaya mereka boleh bekerja dengan jujur ya Bapak. Tak lupa kami juga menyerahkan kehidupan masing-masing setiap kami yang hadir dalam persekutuan ini. Tuhan, biarlah Engkau yang pakai kami, Engkau yang urapi kami, supaya kami boleh senantiasa menjadi umat yang diubahkan oleh-Mu saja. Umat yang semakin hari, semakin boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri PRT kita malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ nomor 200. PKJ nomor 200 berjudul Ku Diubahnya. PKJ 200 Ku Diubahnya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saat ku berserah kepada Yesus.
Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Pengumuman pertama adalah kebaktian itu sudah tidak lagi pakai pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa langsung datang ke gereja dengan catatan. Yang pertama, dalam kondisi sehat ya, Ibu dalam kondisi sehat. Yang kedua, tidak membawa anak kecil berusia di bawah 17 tahun ya. Tolong anak-anak apalagi yang batita sampai kelas 9 SD diarahkan untuk ikut ibadah sekolah minggu secara online tiap jam 8 pagi di channel Komisi Anak GKI Cicurug. Juga untuk yang anak-anak remaja atau kelas Immanuel 1-2 SMP dan juga kelas 3 SMP sampai 3 SMA disarankan untuk ikut ibadah kelas Immanuel yang pertama kelas 1-2 SMP secara onsite pada pukul 9 pagi full onsite, tidak ada ibadah online-nya. Dan juga untuk yang ibadah remaja full onsite, tidak ada ibadah online kelas 3 SMP sampai 3 SMA setiap jam 9 pagi setiap hari Minggu di gedung yang baru baik kelas Immanuel maupun remaja. Lalu juga Bapak Ibu yang berikutnya adalah bukti vaksin tolong dibawa ketika memasuki ruang ibadah ya, khususnya untuk yang ibadah umum tolong dibawa bukti vaksinnya, cukup ditunjukkan saja kartu vaksinnya kepada tugas penyambutan. Dan berikutnya Bapak Ibu terkait zona tempat duduk, maka untuk yang Bapak Ibu lansia telah disediakan 5 baris di bawah ya, yang di bawah bukan di balkon ya, yang di bawah 5 baris dari depan itu adalah tempat duduk bagi para lansia. Ya, 5 baris itu setara kurang lebih 70 kursian, ya, sekitar 60 sampai 70 kursian. Ya, jadi Bapak Ibu lansia silahkan yang datang menempati tempat dari depan dulu sampai dengan dari belakang. Untuk yang di bawah lansia atau yang lebih muda dipersilakan untuk mengisi di balkon di atas, ya. Bapak Ibu yang mungkin sudah menjelang lansia usia 40 sampai 50 dan kesulitan bila masih ada tempat ya silakan di sebelah belakang yang sebelahnya ruang MM. Karena 5 baris dari depan untuk di bawah adalah untuk lansia. Posisinya tidak bisa diganggu gugat, itu adalah untuk lansia. Begitu Bapak Ibu. Dan ibadah jam 7 pagi. Dimohon tidak terlambat, dimohon datang lebih awal karena khususnya untuk besok tanggal 1 jalanan pastinya akan lebih ramai dari biasanya. Ya Bapak Ibu ya, menjelang lebaran H-2 atau H-1. Itu saja Bapak Ibu, jangan lupa sapaan malam setiap hari Selasa dan Jumat pukul 7 malam di Cicurug dan tayangan ulang dari PRT. Setiap PRT bisa disaksikan di sini. Itu saja pengumuman dari saya. Baju masih banyak yang dijual, silakan dibeli Bapak Ibu, pijamannya masih bagus-bagus. Bisa datang ke gereja, langsung ke sekolah minggu untuk melihat stok bajunya yang mana saja. Ya. Itu Bapak Ibu, barangkali ada pengumuman dari lansia, dipersilakan. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada pengumuman, Bu Marmi? Nggak. Oke. Nggak ada. Baik, terima kasih aja. Bapak Ibu. Oh, sekolah minggu deh, celengan ya. Tolong celengan yang belum kumpulkan bisa mengumpulkan langsung ke gereja pada hari Minggu. Langsung saja ke gereja dibawa dan nanti akan dikumpulkan. Gitu. Bagi yang celengannya belum dikumpulkan. Itu saja, kalau sudah tidak ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan, kita akan PRT seperti biasa. Jamnya sama, jam 7 secara online. Jangan lupa hari Rabu jam 7 kita ada PRT selalu Bapak Ibu, atau kalau minggu ketiga kita ada bincang sersan. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Terima kasih Pak Selamat malam, makasih Pak Sam. Bapak Ibu semua. Selamat malam.